Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Jika kamu benar-benar ingin berbisnis, datanglah padaku saat itu. Li Qiye ingin mengakhiri pembicaraan. Ajiao berpikir sejenak sebelum menjawab, kau menempatkan kami dalam yang sulit, ini menempatkan posisi sebenarnya. Tidak, ini transaksi yang adil. Dia tersenyum dan berkata, katakan padaku, apakah ada hal seperti ini yang pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah? Bibirnya agak terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Tidak, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Katanya, sifat serius dan konsekuensinya di luar imajinasi. Apakah dia sendiri sepenuhnya menyadarinya? Tidak, dia tidak menyadarinya, karena itu Anda ada di sini. Tidak bisa dibantah. Dia mengakui karena logikanya. Dia terkekeh dan melanjutkan, itulah mengapa ini adalah transaksi yang adil. Terlebih lagi, ini tidak bisa lebih adil lagi, sama sekali tidak merangkulan. Dia mendesah lalu menatapnya dan berkata, tapi pernahkah kau membayangkan saat hari itu tiba? Apa yang akan Anda dapatkan darinya? Apa yang akan didapat dunia darinya? Akan ada kekacauan yang lebih dari yang Anda bayangkan beserta kehancurannya. Itu salah satu kemungkinannya. Dia mengangguk, dan itu mungkin lebih buruk daripada apa yang Anda gambarkan. Saya juga tidak punya kesimpulan yang jelas. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, meskipun demikian, ini bukan alasan bagi saya untuk membantu. Saya tidak mempengaruhi hasilnya. Begitukah? Tanyanya, bahkan jika kau tidak peduli pada dirimu sendiri, bagaimana dengan dunia ini? Anda dapat menganggap ini sebagai eksperimen, tantangan bagi kekuatan dan hati Daomu. Tentu saja, Anda akan selamat, tetapi tidak akan ada yang tersisa bahkan jika Anda dapat kembali dengan kemenangan suatu hari nanti. Semua yang ada di sini akan lama hilang. Harus ada kompromi yang lebih baik untuk menjaga tempat ini tetap berjalan. Katakanlah Anda memiliki metode yang lebih baik, bagaimana Anda bisa yakin bahwa dunia ini akan tetap ada setelah semuanya berakhir? Ia tidak setuju, tidak seorang pun termasuk dia yang dapat mengubah hasilnya. Satu-satunya hal yang berbeda adalah pengoperasian. Semuanya akan kembali menjadi abu pada akhirnya karena ini adalah hukum abadi. Kita semua hanyalah gelembung dalam pusaran waktu yang dahsyat. Dia ragu-ragu untuk menjawab karena dia hanya perwakilan dan tidak bisa membuat semua keputusan. Tidak ada yang berubah dalam sejarah, dia juga tidak akan bisa melakukannya kali ini. Ada garis yang jelas yang tidak dapat dipatahkan bahkan jika seseorang menghancurkan kubah langit dan menjadi Dao baru. Lanjutnya, dia tidak bisa menjawab karena memang dia mengatakan yang sebenarnya. Dia mengerti seluk-beluk dan rahasia yang ada di sini. Meskipun demikian, dia tetap ingin meyakinkannya karena masih ada harapan di pihak mereka. Kembalilah dari tempat asalmu. Dia memegang tangannya. Saat dia hendak pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu tidak ingin tahu rahasia di balik semua ini? Bohong kalau aku bilang tidak. Katanya, tapi selama aku masih hidup, aku yakin aku akan melihatnya. Cangkang manusia tidak akan bisa mencapainya, tapi aku membawanya. Kalau begitu, semuanya akan terlambat, katanya. Tetap saja tidak mengubah apapun. Jika aku ikut serta, mungkin akulah yang akan kalah dan hasilnya akan tetap sama untuk dunia ini. Kasus ini juga berlaku untuk kematian. Dia berkata, itulah sebabnya jika kamu menginginkan partisipasiku, berikan apa yang aku inginkan. Kau percaya jika permintaanmu dipenuhi, kau akan menang. Dia menatap tajam ke arah Li Qiye. Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab pertanyaanmu. Dia tersenyum. Pikirkan baik-baik. Jika suatu hari kamu membuat keputusan, katakan saja, aku akan ada di sini. Dia merenung sebentar sebelum menyerah. Saya akan setuju kapanpun Anda memenuhi permintaan saya. Katanya, dia mendesah karena dia tahu bahwa kata-kata saja tidak bisa meyakinkan Li Qiye. Dia menangkupkan kemunculannya dan kembali lagi sebelum menghilang dari pandangan. Seorang guru, para murid yang berdiri jauh melihat sekilas kemampuannya saat dia pergi. Tentu saja, mereka tidak mungkin bisa membayangkan kekuatan yang sebenarnya. Setelah dia pergi, para murid datang. Salah satu dari mereka bertanya dengan nada bercanda, Tuan Sekte,
apakah itu nyonya kita tadi? Terlepas dari penampilannya, dia telah memperoleh rasa hormat karena kekuatan yang dianggap dimilikinya. Aku akan melemparkan kalian ke serigala jika kalian terus bergosip. Li Qiye menatap mereka dengan sinis. Aku cuma main-main. Si penanya menelan ludah dan tersenyum kecut. Kelompok itu memasuki kota setan tetapi mereka tidak dapat menemukan tempat tinggal sebelum dihentikan untuk ketiga kalinya. Itu adalah iblis ular setengah baya dengan ahli lain yang mengenakan seragam serupa. Tingginya mencapai 3 meter dan mengingatkan manusia dengan tubuh ular. Ekornya panjang, begitu pula lidahnya. Rupanya ia dapat membuka mulut dan menelan anak-anak dari Little Diamond. Kelompok di belakangnya adalah berbagai iblis, banteng, harimau, trin. Mereka jelas kuat. Para pemuda gemetar ketakutan setelah melihat para iblis yang perkasa. Semua iblis itu dapat menghabisi mereka hanya dengan satu lambaian tangan, itulah sebabnya mereka merasa gentar. Tuan, apakah Anda bangsawan muda Li? Iblis ular itu menangkupkannya ke arah Li Qiye. Para pemuda itu menghela napas lega. Setan-setan itu sepertinya tidak agresif. Ada apa? Li Qiye tersenyum. Saya mewakili naga untuk menyambut Anda, bangsawan muda Li. Silakan tinggal di sekte kami. Si iblis ular menjelaskan. Awalnya, para pemuda itu ketakutan setelah mendengar bahwa setan-setan itu berasal dari naga. Sayangnya, ini tampaknya merupakan undangan yang bersahabat. Mereka pasti anggota klan Nona Jian. Salah satu dari mereka berbisik karena Jian Qingzu pernah mengundang mereka ke kota iblis sebelumnya. Ini mungkin orang-orang yang diperintahkannya untuk menyambut mereka. Sambutan yang sangat antusias dari Dragon. Sungguh tak terduga. Li Qiye tersenyum. Kau terlalu baik, bangsawan muda Li. Tuan kami telah menyiapkan pesta Anda di panggung naga untuk menghilangkan rasa lelah dari perjalanan panjang. Iblis ular itu menambahkan. Berbeda dengan anak-anak muda, Wang Weiqiao menyadari sesuatu dan dengan tenang berkata kepada Li Qiye, Tuan, wanita suci itu berasal dari tanah Phoenix. Anak-anak muda mendengar ini dan menjadi terkejut. Mereka berpikir bahwa kelompok ini mungkin tidak berada di bawah faksi orang suci sama sekali. Mereka tegang karena wanita suci itu berasal dari klan Jian di Phoenix Ground. Mereka tidak tahu apa yang memikirkan dua cabang lainnya tentang masalah ini. Jadi, jika bukan seseorang dari Jian, pesta ini mungkin tidak akan menjadi perayaan. Mereka secara menyentuh senjata mereka tanpa peduli betapa sia-sianya hal itu. Ketiga cabang itu semuanya sama, kita semua adalah anggota naga. Iblis ular itu menampilkan penampilan yang ramah. Penatuahu berbisik kepada Li Qiye, Master Sekte, Raja berasal dari panggung naga. Tidak diragukan lagi bahwa pemimpin Sekte Naga akan mencoba membalas dendam atas putra dan para anggota naga yang gugur. Terlebih lagi, dia juga berasal dari platform naga, salah satu dari 3 cabang utama. Sepertinya pesta penyambutan ini tidak begitu ramah. Para pemuda dari Little Diamond menatap tajam ke arah para iblis dan menghunus senjata mereka. Tentu saja, hal ini hanya disambut dengan penghinaan dari para iblis. Meskipun jumlahnya puluhan, mereka lebih lemah dari junior manapun di Dragon. Satu iblis di sini bisa menghancurkan mereka seperti semut. Mereka pun memahami hal ini, tetapi ikan di talenan pun akan mencoba menolak, apalagi manusia. Li Qiye, sebaliknya, tetap tenang dan tersenyum, tidak heran mengapa sudah ada pesta penyambutan. Sudah menjadi tanggung jawab Kai untuk mengurus tamu yang kelelahan. Siluman ular itu tertawa ramah. Sayang, saat ia membuka mulut, para pemuda itu ketakutan karena merasa seperti mangsa. Kita tidak seharusnya pergi. Peter Hu merasa situasi ini tidak menguntungkan. Jangan sia-siakan keramah tamahan kami. Si iblis ular ramah lingkungan. Tetua Hu dan para pemuda pasti ingin mencoba melarikan diri sekarang. Sayangnya, mereka harus menunggu perintah Li Qiye. Wah, sepertinya kalian semua menjaga kami. Li Qiye mendengus. Memang, kami datang dengan penuh keikhlasan. Si iblis ular terkekeh. Para iblis lainnya di belakang juga ikut tertawa, mencoba berperan sebagai tuan rumah yang baik. Sayangnya, hal ini justru membuat para pemuda semakin ketakutan. Mereka mengira mereka adalah domba yang dikelilingi oleh harimau dan ular. Bisakah kita tidak pergi? Salah satu dari mereka merasakan lututnya lemas, tidak ingin dimakan oleh para iblis. Tuan Sekte, ayo kita pergi. Yang lain berbisik kepada Li Qiye.
Pergi bersama para iblis ini sama saja dengan memasuki sarang harimau. Kalian mengadakan pesta untuk kami. Li Qiye bertanya kepada para iblis itu sambil tersenyum. Mereka yang mengenali senyuman ini akan langsung mengetahui apa yang akan terjadi pada iblis-iblis itu. Hanya saja para pemuda dari Little Diamond telah kehilangan ketenangan mereka dan tidak begitu mengenal Li Qiye. Kami saudara-saudara sudah berusaha keras untuk ini, tolong jangan mengecewakan kami. Setan ular itu tampak menikmati tawanya dan memamerkan mulut yang menganga. Seorang pemuda mengira bahwa para iblis itu tidak akan ragu untuk membunuh mereka. Bagaimanapun, ini adalah daerah terpencil dan tidak ada yang akan tahu atau peduli. Mereka juga tidak merasa malu untuk melarikan diri karena mereka berasal dari sekte kecil dan lawan mereka yang sangat kuat. Kalian sudah sampai di sini, tidak perlu pergi. Setan yang lain mendekati kelompok itu, sepertinya ingin mengepung mereka. Li Qiye masih berdiri di sana dengan senyum di wajahnya sementara yang lain panik. Jangan ke sini. Seorang pemuda tak berdaya menahan diri untuk berteriak. Kenapa begitu tegang? Kami tidak punya niat jahat. Setan ular itu tetap ramah tetapi siapa yang tahu apa yang sebenarnya memikirkannya. Raja Ular, mengapa iblis besar dari platform naga menindas seorang junior? Sebuah suara yang tenang menyela dengan cara yang kuat dan tajam. Semua orang berbalik dan melihat sekelompok setan lain, yang sebagian besar terdiri dari setan burung, elang, burung petir. Pemimpinnya adalah seorang pria setengah baya, tampan dan berpakaian rapi. Orang akan mengira dia adalah manusia jika bukan karena ekor burungnya yang berwarna emas cemerlang. Dia juga memiliki cakar emas, bukan kaki manusia. Ada 4 raja iblis di Dragon, yang paling terkenal adalah Peacock Monarch. Beberapa orang menganggapnya sebagai pemimpin keempatnya. Setidaknya ada 1 raja di setiap cabang utama dengan Dragon Platform yang memiliki 2 raja. Goldbird Monarch, pemimpin klan Jian, menguasai Phoenix Ground. Meskipun dia tidak berbakat seperti Raja Merak yang terkenal di dunia, dia bukanlah burung yang bisa dianggap enteng. Kelompok iblis, ular menjadi terkejut setelah melihatnya. Meskipun Raja Merak saat ini bertanggung jawab atas naga, ini tidak berarti bahwa platform naga memiliki otoritas absolut dalam sekte tersebut. Setan ular hanyalah setan teratas dari platform tersebut sementara Goldbird adalah penguasa. Status dan pengaruh yang dimiliki Goldbird jauh lebih unggul. Dalam arti tertentu, dia tidak lebih dari sekadar murid yang berada di atas rata-rata saat berdiri di hadapan Raja. Raja Iblis. Mereka menangkupkan tinju mereka setelah melihatnya. Persinggahan dan konflik tersembunyi tidak dapat dihindari di antara 3 cabang utama. Meskipun demikian, mereka berasal dari sekte yang sama dan ada yang memerintah. Jadi, mereka tidak berani tidak sopan. Raja Ular, kenapa kamu begitu antusias dengan tamu-tamu klan kita? Goldbird memiliki sikap dan integritas yang serius. Matanya memancarkan sinar tajam dan menanamkan rasa takut pada iblis-iblis yang lebih rendah. Para pemuda dari Little Diamond juga mengalami kemunduran. Meskipun dia tidak menyimpan dendam sedikit pun terhadap mereka, hal itu tetap menghalangi mereka untuk menatap lurus ke arahnya. Ada kesalahpahaman, Raja Iblis. Iblis ular itu menangkupkan dan meminta maaf, saya hanya berkontribusi pada sekte dengan menyiapkan penyambutan lebih awal, saya tidak tahu bahwa Anda akan datang sendiri. Mohon maafkan saya, para iblis sangat menekankan garis keturunan. Garis keturunan Goldbird berasal dari makhluk ilahi. Tentu saja, garis keturunannya sangat tipis saat itu. Meskipun demikian, itu sudah cukup untuk membuat iblis yang lebih rendah merasakan ketakutan yang terjadi. Pergilah, aku tidak akan berdebat denganmu. Goldbird mengulurkan tangan dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, para raja punya rencana mereka sendiri, akan ada hukuman bagi mereka yang bertindak atas keinginan mereka sendiri. Dia menjelaskan bahwa meskipun ada perselisihan antara Raja Merak dan Li Qiye, ini adalah urusan mereka. Murid lain dari klan naga yang ikut campur akan menerima hukuman. Saya mengerti, saya mengerti. Ular itu senang bisa lolos dengan mudah. Ia membungkuk dan menyeka keringat di dahi sebelum berlari. Setan-setan lainnya juga melarikan diri. Mereka berasal dari Dragon Platform dan percaya bahwa Li Qiye adalah musuh. Jika mereka menangkap Li Qiye dan menyerahkannya kepada Peacock Monarch terlebih dahulu, itu mungkin merupakan kontribusi yang penting. Sayangnya, mereka tidak menyangka Goldbird Monarch akan ikut campur.
Goldberg adalah seorang senior dan meskipun ular tidak mau menyerah, dia masih tidak berani untuk membalas. Setelah mereka pergi, Goldberg datang dan membungkuk ke arah Li Qiye, "Nama saya Jian Mingyun. Mohon maaf atas keterlambatan saya, Tuan Muda." Anak-anak muda dari Little Diamond buru-buru membalas isyarat itu meskipun itu tidak ditujukan kepada mereka. Bagaimanapun, dia adalah raksasa di mata mereka. Bahkan seorang astronom biasa di Dragon seperti Dirking merupakan hal yang sangat penting bagi mereka, apalagi Goldberg Monarch. Biasanya, mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan karakter setingkat ini. Selain itu, mereka juga harus bersujud. Dalam kasus ini, dialah yang pertama menampilkan rasa hormat, karena itu perlu segera membungkuk kembali. Itu bukan masalah besar, dan kamu baru saja menyelamatkan semuanya. Li Qiye tersenyum. Jantung sang raja berdebar kencang saat dia dengan hati-hati menganalisis Li Qiye. Sayangnya, pria itu tampak tidak berbahaya. Hal ini tidak berhenti untuk tetap berhati-hati. Meskipun dia lebih lemah dari Raja Merak, dia memiliki banyak pengetahuan dan kebijaksanaan. Sayangnya, hal ini tidak cukup untuk melihat Li Qiye. Beberapa waktu yang lalu, putrinya mengiriminya surat sebelum memasuki Benteng Naga. Dia memperingatkannya bahwa Li Qiye tidak terduga dan dia harus berhati-hati. Seperti kata pepatah, seorang ayah paling mengenal remaja. Ia tahu bahwa bakat inovatifnya tidak dapat dibandingkan dengan para jenius terbaik di Skyborder. Namun, wawasan dan kebijaksanaan tidak ada duanya. Oleh karena itu, ia menanggapi kata-katanya dengan sangat serius. "Putriku telah menyebutkan kedatanganmu. Saya ingin mengundang Anda ke kediaman sederhana kami, bolehkah?" Ia menundukkan kepala sambil menangkupkannya. Seorang master sekte dari sekte kecil mungkin akan ketakutan dan langsung bersujud setelah melihat ini. Li Qiye, di sisi lain, mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa, saya memang bermaksud mengunjungi 3 cabang Anda." Raja memiliki firasat buruk tentang hal ini. Apa yang dia maksud dengan berkunjung? Kedengarannya agak provokatif mengingat hubungan sensitif antara Li Qiye dan pemimpin sekte mereka. Raja tidak marah setelah mendengar ini. Dia hanya merasa bingung dengan sikap santai dan percaya diri Li Qiye. Pria itu tampaknya tidak memiliki masalah yang berada di wilayah musuh, tampaknya mampu menghancurkan sekte besar mereka. Tetua Hu dan yang lainnya merasa takut. Pemimpin sekte mereka berbicara seolah-olah dia ingin menimbulkan masalah pada cabang ketiga. Mereka berada di kota setan. Satu gerakan yang salah dapat mengakibatkan pengepungan oleh cabang ketiga. Untungnya, Goldberg Monarch dan anak buahnya tampak ramah dan tidak menunjukkan rasa ketidakpuasan apapun. Mereka memimpin kelompok Li Qiye ke Phoenix Ground. Para pemuda melupakan situasi berbahaya dan menjadi bersemangat. Ini merupakan kali pertama mereka mengunjungi negara berkekuatan besar, membawa orang desa yang mengunjungi kota besar. Kota Iblis berada di urutan kedua setelah Benteng Naga. Namun, kota itu tidak memiliki tembok dan membentang sejauh bermil-mil. Bangunan-bangunan tersebut tersebar di antara pegunungan, hanya dihubungkan oleh jembatan sesekali. Bangunan tersebut lebih menyerupai daerah perbatasan daripada kota resmi. Itu adalah rumah bagi banyak manusia dan yang dihormati, yang sebagian besar adalah anggota Dragon. Ada juga sekte lain di sini, tetapi mereka adalah negara bawahan Dragon. Otoritas yang berkuasa terdiri dari 3 cabang, Dragon Platform, Phoenix Ground, dan Tiger Pond. Ini adalah hubungan yang rumit. Cabang ketiga tersebut tidak dapat dianggap sebagai garis keturunan yang berdiri sendiri. Masing-masing memiliki banyak cabang di dalamnya. Wilayah-wilayah tersebut juga tidak terbagi sempurna menjadi 3 wilayah karena batas-batasnya yang tidak jelas dan bercampur. Meski ada perbedaan yang jelas, mereka tetap bekerja sama dalam hal-hal penting yang berkaitan dengan Dragon itu sendiri. Jian adalah kepala naga dari Phoenix Ground. Ia tidak memiliki otoritas penuh atas cabang tersebut, hanya pengaruh yang cukup besar. Klan tersebut memiliki sejarah kuno, salah satu yang tertua di seluruh Dragon. Garis keturunan mereka sangat kuat dan banyak berhubungan dengan Feng Qi, karena itu fokus mereka adalah burung. Konon, selama pertempuran besar antara Feng Qi dan Jiu Bian, darah sejatinya turun dan mengantarkan hewan-hewan di bawah tanah. Nenek moyang Jian adalah salah satunya, seekor burung yang menerima setetes darah sejati dan memperoleh evolusi tertinggi. Sejarah cabang ini jauh lebih tua dari klan itu sendiri.
Meskipun demikian, berdirinya klan memungkinkan mereka berkembang di Phoenix Ground. Mereka memiliki banyak penguasa Dao teratas, salah satunya adalah penguasa Dao Luan Ilahi yang terhormat. Dia menonjol bahkan di antara rekan-rekannya. Setelah menguasai Dao, seorang yang dikenal terkenal lainnya dikenal sebagai Secret Luan. Setan besar ini telah meningkatkan garis keturunannya hingga batas maksimal, hampir mengubah spesies Luan menjadi spesies Phoenix mistis. Fondasi dan sejarah ini membantu Jian bertahan dan menjadi pemimpin Phoenix Ground. Begitu rombongan memasuki Phoenix Ground, mereka disambut oleh angin panas dan pemandangan yang sunyi. Tanahnya tandus dan kering. Tanahnya diambil kembali, jelas tidak ada udara dan tumbuhan. Jika diamati lebih dekat, orang akan melihat beberapa garis aneh berbentuk bulu. Rupanya telah hangus oleh api yang tak terkira. Bulu-bulu berjatuhan dari atas dan membakar tanah, meninggalkan bekas-bekasnya. Tentu saja, ini hanya dalam imajinasi. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi? Jauh di luar hamparan tanah tandus itu, tampak pegunungan hijau, bagaikan oasis di tengah gurun. Warna hijaunya menyebarkan bagaikan burung merak yang mengembangkan ekornya, menyelamatkan seluruh wilayah tandus itu. Selamat datang di Phoenix Ground. Goldbird Monarch memperkenalkan dirinya. Li Qiye menatap tanah tandus terlebih dahulu, kemudian gunung-gunung yang lebih hijau, matanya berbinar. Anak-anak muda dari Little Diamond diliputi rasa ingin tahu dan melihat kemana-mana. Awalnya mereka mengira akan berada di kota yang makmur. Ternyata tidak. Apa yang terjadi di sini? Mengapa bumi hangus? Salah satu dari mereka bertanya dengan suara pelan. Para pembudidaya dari Phoenix Ground tentu saja memiliki kekuatan untuk mengubah sifat geografis. Memiliki pintu masuk yang tandus ini tampaknya tidak tepat, baik dari sudut pandang estetika maupun praktis. Itu abadi. Sang raja mendengar suara pelan itu dan menjawab, Dewa Iblis berkata bahwa tanah ini dibakar oleh api abadi. Orang-orang biasa seperti kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dewa Iblis. Dewa ekor 9 yang legendaris. Wang Weiqiao terkejut. Ya, sang raja mengangguk. Bahkan Tetua Hu pernah mendengar gelar ini sebelumnya, jadi dia berbicara dengan penuh hormat, sungguh makhluk yang sangat perkasa. Siapa dia? Tanya seorang pemuda. Iblis yang hebat dan tak terkalahkan dengan garis keturunan mistis. Dia pernah memasuki Evil Flame Ridge dan mencuri api khusus di sana. Rumor mengatakan bahwa dia bertarung secara seimbang dengan penguasa Dao Tiga Kebenaran. Tetua Hu berkata dengan sungguh-sungguh. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Para pemuda itu langsung tercengang setelah mendengar prestasi legendaris itu. Meskipun pengetahuan mereka tidak memadai, mereka pernah mendengar tentang Evil Flame Ridge dan Tritrutus Dao Lord sebelumnya. Yang pertama adalah salah satu dari 7 zona terlarang, namun iblis ini masih mencuri sesuatu dari sana. Penguasa Tiga Kebenaran Dao adalah seorang yang kuat dengan akar Taoisme. Oleh karena itu, ia membenci dan memburu kejahatan. Dewa ekor 9 jelas merupakan iblis. Karena mereka hidup di generasi yang sama, mereka tentu saja saling membenci meskipun tidak ada perseteruan yang nyata. Dewa ekor 9 tidak mengikuti jalan yang benar sementara Tiga Kebenaran memimpin diri dalam memburu kejahatan. Konflik di antara mereka tidak dapat dihindari. Pada akhirnya, sangat mengesankan bagi siapapun yang mampu melawan penguasa Dao sehingga para pemuda terkesiap takjub. Dewa Iblis adalah leluhur tertinggi dari Phoenix Ground. Tetua Hu menambahkan, Raja tidak setuju dan berjanji, leluhur agung dihormati oleh cabang ketiga, bukan hanya cabang kami. Ini memang benar, iblis itu telah memasuki cabang ketiga tersebut selama masa mudanya untuk mengembangkan kemampuannya. Jadi, dia adalah bagian dari ketiganya. Bolehkah kau ceritakan lebih banyak tentang Dewa Luan Dao? Makhluk agung ini berasal dari cabangmu, kan? Tetua Hu mengetahui beberapa legenda. Tidak juga, sang raja menenangkannya lagi. Divine Luan merupakan penguasa Dao kedua dari naga, yang muncul setelah penguasa Dao Myriad Eyes. Dia adalah penguasa naga, bukan hanya klan kita. Dia berasal dari Phoenix Ground. Goldbird menjelaskan. Penguasa Dao bukanlah anggota Jian tetapi masih memiliki hubungan yang kuat dengan mereka dari perspektif garis keturunan. Begitu ya, terima kasih. Tetua Hu menangkupkan tempat itu. Bisa berbicara dengan raja adalah suatu kehormatan bagi anggota Little Diamond. Dulu hal ini tidak mungkin, mereka tidak akan bisa mendekat. Perubahan baru ini semua karena Li Qiye.
Li Qiye berjongkok dan mengambil segenggam tanah. Ada sehelai bulu, tampak hidup dan bersemangat. Ia terdiam sejenak sebelum membiarkannya jatuh ke celah-celah jari-jarinya. Masih jauh yang harus ditempuh, pikirnya setelah merasakan kekuatan yang hampir tak terlihat itu. Orang lain tidak dapat merasakannya, tetapi ia dapat membaca kedalaman dan ketukannya. Ia terkekeh, menyadari bahwa itu hanya tinggal memikirkan lagi. Sayangnya, ia terjatuh dalam rintangan terakhir. Apakah ada masalah, bangsawan muda? Goldberg menjadi penasaran, nenek-nenek moyang kita mengatakan bahwa ada pertempuran hebat di sini. Api abadi yang tak terpecahkan mengubah tanah menjadi seperti ini. Itu bukan kobaran api, hanya beberapa helai bulu yang membakar semuanya. Li Qiye mengungkapkan, beberapa bulu. Penatuahu merasa heran. Hal ini juga berlaku bagi sang raja. Ia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, benarkah? Para orang bijak termasuk Dewa Luan Dao dan Dewa Ekor 9 pernah membicarakan masalah ini sebelumnya. Mereka menuliskan bahwa api di puncak membakar area tersebut. Karena kekuatan api yang luar biasa ini, tanah tidak dapat pulih setelah beberapa waktu, tidak ada sehelai rumput pun yang dapat tumbuh. Sekarang, Li Qiye berkata bahwa itu hanya karena beberapa helai bulu. Ini bahkan lebih mencengangkan. Kau tidak setuju? Li Qiye menatapnya. Entah kenapa, raja benar-benar percaya pada Li Qiye karena ada garis-garis bulu yang acak. Masuk akal jika bulu-bulu ini jatuh dan mulai terbakar, meninggalkan bekasnya setelahnya. Dia adalah iblis yang kuat dengan garis keturunan yang bergengsi. Sayangnya, bulunya tidak dapat melakukan kerusakan yang sama. Pemiliknya pasti sangat kuat, jadi mereka gugur dalam pertempuran besar itu. Gumamnya, tidak banyak detail mengenai pertarungan antara Feng Qi dan Jiu Bian. Phoenix Ground sendiri tidak memiliki informasi. Meskipun demikian, mereka tetap percaya bahwa mereka mewarisi garis keturunan ini. Jadi, siapakah pemilik bulu-bulu ini? Penatuahu menjadi penasaran. Sang raja tidak dapat menjawab. Feng Qi adalah penguasa Dao termuda. Dia misterius dan dunia hanya tahu sedikit tentangnya. Hal ini berlaku 2 kali lipat untuk Jiu Bian. Feng Qi, Li Qiye menjawab. Feng Qi, kata raja dengan lembut. Rumor mengatakan bahwa garis keturunan mereka berasal dari Feng Qi, tetapi verifikasinya tetap tidak mungkin dilakukan. Bagaimana dengan Jiu Bian? Seorang iblis juga, tanya Penatuahu lagi. Tidak ada seorang pun yang dapat menjawab pertanyaan ini. Raja berkata demikian karena pertanyaan ini merupakan misteri yang tidak pernah berakhir. Legenda mengarah pada spesies iblis harimau atau binatang abadi lainnya. Bisa jadi manusia juga, tapi kota kami percaya bahwa Tiger Pond mewarisi garis keturunan Jiu Bian. Raja tersenyum kecut. Tidak ada bukti kuat bahwa Tiger Pond mewarisi garis keturunan ini. Namun, mereka mempercayainya dan ini merupakan anggapan yang tersebar luas pada saat itu. Bagaimanapun juga, mereka bukanlah keturunan kedua entitas tersebut dan hanya dipengaruhi oleh sisa darah. Jadi ya, mereka berpotensi menjadi iblis. Gumam Penatuahu. Terlepas dari kebenarannya, kelompok itu telah belajar sejauh ini. Kamu punya sarang di sini. Li Qiye tiba-tiba merasa marah pada hal ini. Petik 2. Kau menyadarinya, bangsawan muda. Sang raja ragu sejenak sebelum mengakuinya. Meskipun ini bukan rahasia yang dijaga ketat, tidak banyak yang diketahui. Pemimpin sekte Little Diamond, khususnya, seharusnya tidak mengetahui informasi lengkap ini. Tentu saja, Li Qiye berkata, karena kita sudah berada di sini, aku ingin melihatnya. Jadi, sang raja tidak tahu bagaimana harus menjawab. Sarang atau tempat bertengger Phoenix Ground cukup penting. Hanya mereka yang diakui oleh leluhur mereka yang bisa masuk. Sayangnya, Li Qiye adalah orang luar jadi ini adalah permintaan yang tidak masuk akal. Bangsawan muda, saya khawatir terjadi kesalahpahaman. Tempat ini tidak terbuka untuk orang luar. Raja Goldberg menanggapi dengan nada serius. Ini adalah tanggapan yang sopan. Siapapun yang tidak menanggapi akan dikritik. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang akan membuka lokasi sekte penting mereka kepada orang luar. Orang itu haruslah seseorang yang istimewa. Li Qiye hanyalah seorang guru sekte dari sekte kecil, sama sekali tidak penting. Permintaan ini bisa saja berakhir dengan kematian. Seorang jagoan mungkin akan menamparkan guru sekte bodoh ini dan menghancurkannya. Goldberg tidak melakukan apapun karena Li Qiye dianggap sebagai tamu terhormat.
Sementara itu, Penatuahu mulai panik karena permintaan Li Qiye agak tidak sopan. Aku tidak bertanya, aku melakukan rekonstruksi terlebih dahulu karena kamu sepertinya pintar. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Akibatnya, para pendengar tercengang. Bahkan raja pun tidak percaya dengan sikap angkuh Li Qiye. Melihat ucapan dan tingkah lakunya, siapapun dapat melihat bahwa dia tidak peduli dengan Phoenix Ground. Dia bertindak seperti guru besar yang berbicara kepada orang yang tidak dikenal dan peringatannya adalah karena kebaikan. Ini memang benar, tetapi tidak ada orang yang melihatnya seperti itu. Mereka mengira itu adalah sebuah kepuasan dan kekecewaan. Meskipun raja percaya bahwa Li Qiye istimewa karena peringatan putrinya, ini lebih dari itu. Sulit bagi seseorang dengan status seperti dia untuk menanggung penghinaan yang dirasakan. Siapapun akan menjadi marah. Sebagai Raja Iblis, dia telah menyingkirkan harga dirinya untuk datang dan menyapa Master Sekte ini. Di sisi lain, tidak ada balasan yang jelas. Orang itu bertindak seolah-olah dia hanyalah seekor semut. Konyol, seorang iblis yang berdiri di sana kehilangan ketenangannya dan berteriak, tempat bertengger bukanlah tempat bagimu untuk melakukan apapun yang kau mau. Sebenarnya, iblis ini menahan diri karena menghormati raja. Dia berpikir untuk menamparkan Li Qiye saja. Raja menarik napas dalam-dalam dan memutar tangannya untuk menenangkan ketenangan yang mengamuk dan dirinya sendiri. Ini adalah bukti kesabaran dan kepribadiannya yang ramah. Tuan Muda Li, ini bukan karenamu, hanya saja tempat dudukannya tidak terbuka. Apalagi murid-murid kami tidak masuk. Ulangnya, oh, apa hubungannya denganku? Li Qiye melanjutkan, hal ini hanya membuat para iblis semakin marah. Bangsawan muda, sepertinya Anda ingin masuk tanpa izin. Raja kesulitan untuk tetap tenang. Saya khawatir Anda tidak bisa menghentikan saya. Li Qiye tersenyum. Dasar kurang terbuka, berteriak iblis lain dengan marah. Li Qiye memilih memasuki lokasi penting di sekte mereka. Ini terlalu berat untuk ditangani. Raja sendiri adalah petarung berpengalaman dan telah mendominasi banyak medan perang. Dia tidak suka diperlakukan seperti ini dan berkata dengan tegas, bangsawan muda, ini bukan lelucon. Jika kamu memilih masuk tanpa izin, kamu akan terluka karena pedang bilah tidak punya mata. Aku tidak akan bisa melakukannya kalau begitu. Dia dengan hati-hati memperingatkan Li Qiye karena para ahli dan leluhur dari Phoenix Ground tidak akan belas kasihan menunjukkan belas kasihan. Ya, pedang-pedang tidak punya mata. Saya menyarankan kalian semua untuk tidak mencoba menghentikanku, tetapi jika kalian melakukannya, persiapkan peti mati tambahan. Aku akan berharap baik dan membiarkan mayat kalian tetap utuh. Li Qiye mengangguk. Sudah cukup. Para iblis di belakang raja itu menggenggam atau menghunus senjata mereka. Li Qiye tampaknya tidak menyadari agresi mereka dan berdiri di sana dengan tenang. Sedangkan sekutunya, mereka gelisah. Dulu begitu bersahabat, sekarang senjata telah diangkat. Raja menjadi marah saat itu, hampir meninggikan suaranya pada Li Qiye. Meskipun demikian, peringatan muncul di benak sehingga ia bertahan. Mengapa kamu begitu percaya diri, bangsawan muda? Tanyanya. Menyusup ke dalam sarang merupakan hal yang serius, namun Li Qiye menegaskan bahwa dia tidak keberatan habis-habisan melawan Phoenix Ground. Apakah kamu pikir aku datang ke sini untuk bernegosiasi? Li Qiye menatapnya. Li Qiye memandang seolah-olah dia adalah orang bodoh yang bodoh. Ini adalah pengalaman barunya, tetapi kali ini kemarahannya mereda. Pertanyaan ini menjelaskan keadaan, Li Qiye tidak datang ke Dragon untuk bernegosiasi. Komentar Li Qiye membuat Goldberg berpikir tentang keadaannya. Naga telah kehilangan banyak ahli bersama dengan putra guru sekte mereka di Gunung Sekte Segudang. Meskipun Li Qiye tidak secara pribadi membunuh mereka, dia jelas berperan. Hal ini terutama berlaku untuk pengungkapan niat ilahi Raja Merak. Salah satu dari 3 alasan yang disebutkan di atas sudah cukup bagi Dragon untuk melanjutkan masalah ini. Di permukaan, ini tampak seperti pertarungan antara gajah dan semut. Biasanya, semut akan mulai memohon belas kasihan atau bahkan mencoba bunuh diri untuk menyelamatkan sektenya. Kali ini, semut benar-benar datang ke wilayah mereka meskipun ada permusuhan dan kebencian. Selain itu, ia juga membawa serta anggota lainnya. Meskipun Jian Qingzu telah mengundangnya, dia tidak dapat menjamin keselamatannya. Dia seharusnya tahu ini dengan baik.
Oleh karena itu, datanglah ke naga sama saja dengan melompat dari tebing atau memasuki sarang harimau. Meskipun demikian, pria itu ada di sini saat ini. Goldberg bisa tahu bahwa dia bukan orang bodoh atau gila. Jadi, dia seharusnya cukup waras untuk tidak pernah datang ke Dragon. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia memiliki pendukung yang kuat atau bahwa dia tidak takut pada sekte mereka. Dari mana datangnya keyakinan ini? Itulah pertanyaan utama sang raja. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Bangsawan muda, harta karunmu yang banyak memang patut diirikan." Putrinya telah menceritakan kepadanya tentang harta karun yang diperoleh Li Qiye. Oleh karena itu, ia menduga bahwa inilah alasan kesombongannya. Dia diam-diam mengingatkan Li Qiye bahwa harta saja tidak cukup. Sektenya juga memiliki harta karun terbaik karena mereka memiliki penguasaan Dao dan master terbaik di masa lalu. Apakah Skotlandia aku membutuhkan harta karun itu? Li Qiye pun menjawab. Sekali lagi, sang raja merasa seolah-olah ia dianggap sebagai orang bodoh oleh Li Qiye. Hal itu cukup membuat frustrasi dan marah. Sayangnya, kata-kata itu kembali lagi dan ia tetap tenang. Jika Li Qiye mengatakan yang sebenarnya, lalu apa jawaban yang benar? Menyadari bahwa gunung itu didirikan oleh harimau tetapi masih bisa didaki. Itu tidak mungkin hanya sekedar gertakan dan yang terpenting, mengapa bertengger? Dia datang ke kota mereka dan tidak membicarakan perseteruannya dengan pemimpin sekte mereka. Target utamanya tampaknya adalah sarangnya sejak awal. Saya khawatir itu bukan urusan saya, bangsawan muda. Tempat bertengger itu memiliki makna yang sangat penting bagi sekte kita. Dia akhirnya menyerah dan tersenyum. Kecut, dia juga tidak berbohong. Meskipun dia punya banyak wewenang, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan sendiri. Saya hanya memberi tahu Anda karena menjadi pintar bisa menjadi berkah. Sebaliknya, mereka tidak pintar. Li Qiye berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Anda dan putri Anda adalah spesies langka. Jangan mati dengan cara bodoh sekarang. Hal ini membuat raja menjawab sementara iblis lainnya ingin menyerang. Sayangnya, mereka ingin menunggu perintah. Akhirnya dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bangsawan muda, saya akan memulai konferensi dengan para tetua. Aku akan meramalkanmu untuk ikut serta, tetapi aku tidak menjamin keberhasilannya. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik, bagaimana ekosistemnya." Dia kemudian menatap Li Qiye dengan tulus, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Raja Iblis lainnya. "Sekarang aku bisa mengerti mengapa putrimu bijak." Li Qiye mengangguk setuju, tapi masih ada sedikit kekurangan. Akan lebih baik jika Dragon menjadi ketua sektemu. Kau lucu sekali, bangsawan muda. Sang raja tersenyum kecut, Raja Merak adalah seorang jenius yang cemerlang. Meskipun kami berasal dari generasi yang sama, kami hanya mengikuti jejaknya. Aku kurang memiliki ketegasan dan bakat berpikir dibandingkan dengannya. Dia mengakui kelemahannya tanpa rasa bersalah. Kenyataannya, hanya sedikit orang di Skyborder dari generasi itu yang dapat dibandingkan dengan Peacock Monarch. Dia cukup kuat untuk melawan para leluhur yang sedang tertidur sekarang. Jadi, wajar saja jika dia menjadi pemimpin sekte. Semua tetua juga setuju. Goldberg sama sekali tidak iri karena Peacock mampu menunjukkan potensinya. Kultivasi dan kepemimpinan adalah dua hal yang berbeda. Li Qiye berkata, sebuah sekte dapat bangkit dengan seorang jenius, tetapi hal sebaliknya juga dapat terjadi. Bencana seringkali berjalan beriringan dengan para jenius. Jadi ya, Goldberg mencerna komentar itu dengan hati-hati. Li Qiye tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus maju. Hanya pintu masuk Phoenix Ground yang tandus. Wilayah di dalamnya tidak kekurangan energi roh dan kehidupan. Ikan dan burung menikmati pegunungan hijau, mata air spiritual, dan air terjun. Bangunan-bangunan yang ada tidak merusak tampilan aslinya. Manusia akan percaya bahwa ini adalah rumah abadi yang menekan. Ini adalah rumah bagi banyak spesies burung. Jenis burung yang dianggap langka di tempat lain, ternyata umum ditemukan di sini. Orang bisa melihat berbagai cabang tepat di bawah garis keturunan burung Phoenix. Ini adalah surga burung. Banyak hal yang terjadi ini dengan darah Feng Qi. Energi spiritualnya membasahi tanah dan menjadikannya makmur. Lebih banyak spesies burung datang karena mereka merasa harmonis dan merangsangnya. Dengan demikian, banyak setan burung papan atas muncul pada era berikutnya. Yang paling termasyhur adalah klan Jian, pilar kokoh dari tanah Phoenix.
Garis keturunan mereka dianggap bergengsi, mendekati tingkat burung phoenix legendaris. Kita harus menyinggung Dewa Luan Dao saat membicarakan topik ini. Dia memiliki hubungan dekat dengan klan Jian dan rumor mengatakan bahwa dia memiliki garis keturunan burung phoenix asli. Tentu saja, ada kekuatan dan ras hebat lainnya di Phoenix Ground. Meskipun demikian, iblis adalah mayoritas, terutama iblis burung. Penatuahu dan yang muda-muda asyik dengan pemandangan di sekeliling mereka, mata air yang menjulang ke udara, burung-burung langka yang bermain di langit, puncak-puncak gunung yang megah. Apalagi Tetuahu belum pernah melihat surga seperti sebelumnya. Anak-anak muda bahkan lebih terkesan. Hanya Li Qiye yang tetap acuh tak acuh. Kehadiran Li Qiye dan sekutunya diperhatikan oleh para pengikut Phoenix Ground. Siapa dia? Raja Iblis secara pribadi menyambutnya. Seorang murid merasa bingung karena kelompok itu berkumpul kembali seperti orang desa. Hanya orang-orang besar yang mendapat keistimewaan untuk disambut oleh Raja Iblis mereka, bukan para pembudidaya lemah ini. Menurutku mereka berasal dari sekte bernama Little Diamond atau apalah, kata seorang rekan yang berpengetahuan. Tidak pernah mendengar tentang mereka. Murid pertama menjawab. Ini tidak mengejutkan karena Southern Desoles mungkin memiliki 100.000 sekte yang mirip dengan Little Diamond. Mengapa Raja bertindak sejauh itu terhadap sekte kecil ini? Tanya orang lain. Orang-orang bertanya-tanya dan akhirnya, seseorang menjawab, saya mendengar mereka adalah teman-teman wanita itu. Dia tidak ada di sini jadi Raja menyambut mereka sebagai gantinya. Seorang murid yang lebih tua berkumpul, wanita itu terlalu baik, dia bersedia berteman dengan semua orang. Tunggu, jangan biarkan itu. Aku baru saja kembali dari Benteng Naga dan mendengar sesuatu yang lain. Seorang kakak senior yang berbakat ikut menimpali. Apa yang kau dengar, kakak senior Elang Langit? Kerumunan terbentuk di sekelilingnya. Murid yang lebih tua menatap kelompok Li Qiye dan berkata, saya yakin pemimpin sekte telah menyatakan niatnya untuk membunuh mereka, sebuah keputusan resmi. Bagian kecil ini, kenapa? Semua mata tertuju pada kelompok itu. Bukankah membunuh mereka sambil mengutarakan telapak tangan? Mengapa pemimpin sekte perlu mengeluarkan dekret? Kata yang lain dengan nada meremehkan. Aneh sekali, aku jadi bertanya-tanya mengapa Raja menyambut mereka di tempat kita. Itu tidak mungkin benar, kata murid yang lebih tua lainnya. Mereka adalah bagian dari Dragon. Jika pemimpin sekte mereka ingin membunuh seseorang, mereka tentu harus membantu untuk menunjukkan solidaritas. Saya yakin ada dorongan. Yang lain menimpali. Tidak akan lama lagi sampai semua orang mengetahuinya, kata Sky Eagle. Para pemuda dari Little Diamond akhirnya menyadari bahwa mereka sedang menjadi pusat perhatian dan menjadi gugup. Para pengikut Phoenix Ground dulunya adalah makhluk yang tidak terjangkau. Saat ini, mereka tersebar di mana-mana seperti kubis. Ini adalah perubahan yang aneh bagi para pemuda. Jangan pergi kemanapun tanpa izin, jaga ucapanmu juga. Tetua Hu memerintahkan. Dia tidak pernah menduga akan berada dalam situasi ini sebelumnya. Dia bisa melihat bahwa beberapa orang di kerumunan itu tidak ramah. Membuat masalah di wilayah musuh dapat mengakibatkan kematian yang cepat. Raja dengan antusias menyampaikan dan tidak hanya berbicara. Ia memimpin rombongan mengelilingi Phoenix Ground dan memperkenalkan berbagai tempat penting. Li Qiye tersenyum saat mendengarkan perkenalan puncak-puncak yang menjulang tinggi dan sungai-sungai yang berkelok-kelok. Namun, ia berhenti setelah menemukan sebuah tebing tertentu. Di depan sana ada jurang tak berdasar yang menyelimuti awan dan kabut. Berdiri di tebing ini sama seperti berdiri di tengah awan. Pulau-pulau, anjungan, dan puncak-puncak yang mengapung hampir tidak terlihat. Semuanya belum lengkap, jelas rusak karena sesuatu di masa lalu. Tempat ini dulunya bisa menjadi sebuah benua. Sayangnya, ada sesuatu yang menghancurkannya dan menjadikannya berada dalam kondisi yang tidak stabil. Li Qiye menarik napas dalam-dalam dan melepaskan niat ilahinya untuk misi pengintaian. Tempat apa ini? Anak-anak muda itu fokus pada jurang tak berdasar. Tanah yang dirusak. Raja memperkenalkan, ini adalah wilayah terbesar di seluruh kota, menempati lebih dari setengahnya. 3 cabang dibangun di sekitarnya. Apakah perang yang mengejutkan terjadi di sini? Wang Weiqiao bertanya sambil menatap kabut. Ya, ini seharusnya menjadi tempat terjadinya pertempuran antara Feng Qi dan Jiu Bian. Menurut legenda, tempat ini dulunya indah dan megah. Saat ini, hanya ini yang tersisa.
Menawarkan orang turun. Apa yang terjadi? Tanya Penatuahu. Tanah yang rusak merupakan pusat kota. Sayangnya, karena sifatnya yang rusak dan tidak stabil, mustahil untuk membangun di atasnya. Menuruni jurang itu mungkin, tapi itu tergantung pada keberuntungan dan kemampuan. Raja Burung Emas menjawab dengan jujur. Dia menutup jurang itu dan menambahkan, tidak ada orang yang benar-benar tahu apa yang ada di bawah sana. Turun ke jurang itu mungkin, tetapi seseorang mungkin tidak dapat mencapai dasarnya. Ada juga bahaya yang tidak diketahui. Para pengikut dari 3 cabang telah menjelajahi daerah ini melintasi era. Meskipun demikian, hanya sedikit yang benar-benar dapat turun ke sana. Para jenius papan atas dan para leluhur kuno tidak dapat mencapai dasar karena panjangnya. Mereka telah pergi sangat jauh dan hanya melihat kabut di bawah. Tentu saja, beberapa orang dengan gegabah melompat turun dan mengabaikan peringatan. Sebagian besar dari kelompok ini mati atau hilang. Tempat misterius seperti ini pasti menyimpan harta karun yang menanti. Seorang pemuda dari Little Diamond berfantasi. Raja berkata jujur, saya tidak yakin tentang harta karun, tetapi pasti ada harta karun di tanah yang rusak. Namun, hal itu mengharuskan kita turun dan kembali hidup-hidup. Jika tidak, kami hanya bisa menonton dan mendesah. Jadi, apakah ada yang pernah melakukannya sebelumnya? Tanya Wei Qiao. Sudah lama sekali, tetapi orang terakhir yang mendapat manfaat darinya adalah leluhur ekor 9. Sang raja berhenti sejenak sebelum mengangguk. Dewa ekor 9. Semua orang pernah mendengar sebutan ini sebelumnya, bahkan sekte-sekte kecil sekalipun karena mereka berada di bawah mengakui raungan naga dan harimau. Ini adalah makhluk yang menyaingi Dewa Dao 3 kebenaran, raksasa naga sejati dan leluhur terkuat di naga saat ini, tetapi tidak ada yang tahu apakah Dewa Iblis itu masih hidup. Nenek kakekmu mengambil sesuatu dari sana. Li Qiye berkomentar dengan santai. Petik 2 tanda seru petik 2. Sang raja terkejut ketika dia berkata, bagaimana kamu tahu? Saya merasakannya. Li Qiye menjelaskan, dia mencabik-cabik ruang dan masuk. Dia mengambil sesuatu dan meninggalkannya di kota. Raja berdiri di sana, bagaikan tersambar petir. Ini adalah rahasia yang diketahui besar yang tertulis di gulungan kuno yang hanya oleh beberapa orang. Bagaimana orang luar ini bisa mengetahuinya? Apakah kamu tahu di mana itu? Tanya Li Qiye. Nenek-nenek moyang telah menyegelnya di platform naga. Sang raja ragu-ragu namun akhirnya menjawab. Entah kenapa, dia merasa tidak bisa membayangkan apapun di hadapannya yang mewakili Li Qiye. Berbohong tidak ada gunanya. Tetua Hu dan para pemuda tidak berani menyela karena suasana tiba-tiba menjadi serius lagi. Mereka tahu bahwa benda ini pasti sangat penting karena berasal dari Kaisar Naga Luar Angkasa dan dia merasa perlu untuk menyegelnya. Aku menginginkannya. Li Qiye bertanya lagi. Tidak mungkin. Kali ini sang raja tidak ragu-ragu. Kaisar Naga Angkasa adalah leluhur sekte mereka. Apapun yang ditinggalkannya adalah pusaka yang harus disembah oleh generasi mendatang. Bahkan orang-orang penting dari sekte mereka tidak dapat menerimanya, apalagi orang luar. Sekali lagi, saya tidak bernegosiasi, kata Li Qiye. Raja tidak dapat berkata apa-apa untuk menggambarkan emosinya saat ini. Mungkin hanya kemarahan yang cocok dengan situasi ini karena permintaan yang tidak masuk akal. Bangsawan muda, ini bukan lelucon. Kita bisa bernegosiasi soal tempat bertengger, tetapi pusaka leluhur ini berkaitan dengan kehormatan kita. Kita akan bertarung sampai orang terakhir sebelum menyerahkannya. Raja menanggapinya dengan sangat serius dan mengatakan yang sebenarnya. Mereka dari Little Diamond tidak berani bernapas dengan keras. Mereka sepakat bahwa Li Qiye tidak masuk akal saat ini, menuntut pusaka milik orang lain di wilayah mereka sendiri. Jika itu terjadi, bukankah naga akan hancur? Apa artinya berusaha keras untuk mendapatkan pusaka? Li Qiye terkekeh dan melanjutkan, pusaka itu akan menjadi milikku setelahnya, jadi mengapa tidak menyerahkannya sejak awal? Mengapa kau harus melibatkan kehidupan anggota sektemu dan berjalan di jalan kehancuran? Jika Kaisar Naga Luar Angkasa masih hidup, dia mungkin akan menginjak-injak kalian semua sampai mati. Baiklah, sang raja kesulitan menjawab. Logikanya masuk akal. Jika hasilnya tetap sama, mengapa tidak menyerahkan pusaka itu terlebih dahulu untuk melindungi naga? Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya, bangsawan muda. Naga tidak lemah, kami memiliki jutaan pengikut.
Ia menenangkan diri dan membalas. Dia tidak menyangka bahwa Li Qiye sendiri dapat mengalahkan salah satu garis keturunan terkuat di Southern Desoles. Itu tidak lebih dari sekedar angan-angan. Bahkan, dia seharusnya berterima kasih kepada mereka jika mereka menunjukkan belas kasihan. Aku tahu, tapi meskipun kau memiliki miliaran pengikut, aku masih bisa dengan mudah sepanjangmu. Satu-satunya alasan mengapa saya tidak melakukannya adalah karena sentimental. Yang lain pasti akan tertawa bahak setelah mendengar Li Qiye. Namun, sang raja tidak mengatakan apa-apa karena ia mengira orang itu sebenarnya sedang berterus terang. Raja terjebak dalam situasi yang sulit. Ini juga di luar kemampuannya. Semua murid di Dragon akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempertahankan pusaka suci leluhur mereka. Jadi, jika dia bertanya kepada leluhur tentang penyerahan benda itu, apa hasilnya? Para leluhur akan dibunuh sebelum Li Qiye. Ini tidak berbeda dengan penghormatan dan ketidakhormatan terhadap leluhur. Pelanggaran serius ini dapat dihukum mati. Bahkan anggota klannya pun dapat terlibat. Jadi, tidak mungkin raja akan setuju. Meski begitu, dia masih merasa aneh karena yakin dengan kata-kata Li Qiye. Dia merasa bahwa Li Qiye dapat merebut pusaka leluhur tanpa dihentikan sambil membunuh semua orang yang menghalanginya. Ini termasuk seluruh dragon. Mereka bisa bertarung sampai orang terakhir dan gagal menghentikan Li Qiye. Dia tidak mengerti mengapa dia memiliki perasaan konyol ini dan mengira dia sudah gila. Yang lain pasti akan berpikir begitu. Ini adalah pertarungan antara seekor semut dan seekor gajah. Orang biasa seperti Li Qiye tidak punya peluang. Namun, semakin lama percakapan berlangsung, dia mengerti mengapa putrinya begitu memperhatikan Li Qiye. Ada sesuatu yang tidak dapat dipahami tentang dirinya. Hal ini di luar nalarku, bangsawan muda. Ia kemudian menjawab dengan sungguh-sungguh, saya harap perseteruan antara kamu dan sekteku akan terselesaikan. Ini bukan perseteruan. Perseteruan mengharuskan kedua belah pihak memiliki kekuatan yang relatif seimbang. Dalam hal ini, saya dapat menghapus pihak lain dengan lambaian tangan seperti menghilangkan sarang laba-laba. Li Qiye tersenyum dan kecewa. Petik 2. Raja tidak percaya bahwa Li Qiye baru saja membandingkan naga dengan jaring laba-laba. Meskipun demikian, intinya memang benar. Kontes sepihak tidak dapat dianggap sebagai perseteruan. Kesampingkan dulu leluhurmu, aku akan memberi lebih banyak waktu karena aku menyukaimu dan putrimu. Jika tidak, mereka mungkin akan menganggapku pengganggu. Li Qiye tersenyum. Sang raja merasa kegilaannya tumbuh sebanding dengan kesombongan yang dibawakan Li Qiye. Bangsawan muda, tolong tetaplah di sini dulu. Ia menyarankan, beri kami waktu agar saya bisa berbicara dengan para tetua. Mengenai tempat bertengger, terlepas dari hasilnya, saya akan berusaha sebaik mungkin. Dia memang menanggapi Li Qiye dengan sangat serius dan memutuskan untuk bekerja keras. Aku sudah menjadi sangat lemah saat menerima ketulusan. Li Qiye menahannya, aku akan memberi waktu, tapi ingat, kesabaranku ada batasnya. Saya mengerti, saya akan melakukan konstruksi, kata raja sambil merasa lega karena suatu alasan. Meskipun alasan Li Qiye kejam dan keterlaluan, dia tetap memperlakukan Li Qiye sebagai tamu yang terhormat. Kelompok itu menikmati perlakuan yang biasa terlihat pada para master sekte yang berkekuatan besar. Tentu saja, beberapa anggota Dragon tidak senang dengan hal ini. Bagaimanapun, Jian bukanlah satu-satunya yang bertanggung jawab. Mereka memukuli raja karena memperlakukan sekelompok orang biasa dengan sangat baik, tetapi dia mengabaikan mereka begitu saja. Penatua Hu dan anak-anak muda mengira mereka sedang bermimpi setelah melihat penginapan mereka. Sebelumnya, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki Phoenix Ground. Bahkan para tetangga ahli yang relatif tidak dikenal pun perlu tidur di pangkalan. Merupakan suatu kehormatan untuk menikmati hak istimewa ini, cukup bagi mereka untuk membayangkan diri di hadapan sekte-sekte yang lebih kecil seumur hidup. Hanya Li Qiye yang tidak peduli dan hanya terkekeh setelah melihat pemuda-pemuda yang terkesan. Sebenarnya, raja sengaja melakukan ini untuk melihat reaksi Li Qiye. Sikap acuh tak acuh pria itu terhadap kekayaan dan kemewahan membuatnya semakin berhati-hati. Namun, dia sendiri tidak dapat memutuskan segalanya di Phoenix Ground. Pada hari kedua, beberapa orang datang mencari masalah. Terdengar seperti keras dan suara pertengkaran di luar pintu, membuat Li Qiye mengerutkan kening. Ledakan,
Dia keluar dan melihat sekutu-sekutunya dipukul mundur dengan satu pukulan. Mereka telah membentuk formasi untuk bertarung satu sama lain. Tetua Hu dan Wang Weiqiao juga ikut serta. Lawan mereka adalah murid luar biasa dari Phoenix Ground. Yang lain menemukan kakak senior Sky Eagle. Dia memang kuat. Dia melebarkan sayapnya dan satu pukulan saja sudah cukup untuk menghancurkan formasi itu. Sinar keluar dari sayapnya dan menyengat kumpulan itu. Mundur, perintah Wei Qiao, menyadari bahwa mereka kalah jumlah. Kekalahan mereka sudah diduga. Sky Eagle adalah seorang jenius dari raksasa. Hanya dia yang bisa menghancurkan sekte kecil karena dia jauh lebih kuat dari Deer King. Kenapa kamu pergi? Kakak senior hanya ingin bertanding. Beberapa murid dari Phoenix Ground menghalangi jalan mereka dan memaksa mereka kembali ke jangkauan sinar pedang kakak senior. Mereka tidak ingin membunuh kelompok itu, hanya mempermalukan mereka. Lagi pula, orang-orang ini tidak pantas mendapatkan perlakuan terbaik. Mereka harus mengajari mereka cara menundukkan kepala dan mengetahui tempat mereka. Di sisi lain, Sky Eagle baru saja kembali dari ibu kota dan mengetahui maksud dari pemimpin sekte. Inilah alasannya berada di sini. Jika berhasil, ia akan diperhatikan oleh para tetua, bahkan mungkin menjadi target utama untuk dipersiapkan. Bersambung.